Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Suryaman, dosen program Profesi Nurse Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan ini akan melanjutkan membuat satu video pembelajaran terkait dengan pemeriksaan 12 saraf kranial, pemeriksaan neurologi, yang tujuannya untuk mengetahui adanya abnormal seperti itu, sehingga kita dapat mengetahui pada saraf kranial mana yang terjadi gangguan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun beberapa peralatan yang harus dipersiapkan diantaranya refleks hammer, cotton bud dengan ujung tajam dan ujung halus, nail beacon atau bengkok. Selanjutnya jika mau dipersiapkan juga ada Snellen chart, fan light, hand spoon, kasa kecil, terus kemudian kom kecil berisi bubuk kopi, bubuk teh, dan bubuk tembakau, serta juga ada kom berisi cairan gula, garam, dan asam. Selanjutnya juga ada sendok. Baik, setelah kita mencuci tangan dan memakai handscoon, selanjutnya pemeriksaan pertama yaitu nervus olfactorius atau penghidup. Baik Bapak, perkenalkan saya perawat aku. Saya yang merawat Bapak mulai dari pagi hari ini sampai siang nanti. Nah, jadi hari ini saya rencananya akan melakukan pemeriksaan saraf pada Bapak, 12 saraf kranial. Nanti ada berapa bagian ya Pak ya? Kita ikuti saja sesuai dengan pemeriksaannya. Nah, tujuannya untuk mengetahui nanti jika terdapat adanya kelainan atau abnormal pada bagian-bagian yang kita lakukan pemeriksaan, sehingga kita mengetahui pada bagian saraf mana yang menjadi masalah. Bapak ya? Bapak bersedia? Iya, nanti Bapak ya. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Hadi. Hadi. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 6 tahun 98. Ya. Baik. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan saraf olfactorius atau penghidup. Baik Bapak, pemeriksaan pertama yaitu saraf penciuman, memeriksa penciuman Bapak. Kalau boleh tahu, bisa dibuka maskernya terlebih dahulu Bapak. Bapak pada saat ini sedang flu, pilek? Tidak ya? Boleh saya periksa dulu hidungnya ya, hidungnya Pak. Oh iya. Sekarang bisa Bapak tutup salah satu lubang hidungnya, tarik nafas, keluarkan. Tidak ada masalah ya Pak ya? Yang satunya lagi Pak? Oh baik, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang coba Bapak tutup mata Bapak. Coba tutup matanya Pak. Terus tutup kemudian salah satu lubang hidungnya. Nah, nanti saya akan menunjukkan satu memang yang bau khas spesifik ya Pak ya. Jadi Bapak itu tebak bau apa ya? Ini bau apa Pak? Kopi. Ini bau apa? Boleh Bapak? Boleh dibuka? Baik, itu untuk pemeriksaan saraf yang pertama, olfactorius atau penghidup. Jadi kita bisa lakukan hal tersebut pada sisi yang satunya. Baik, selanjutnya masuk kepada nervus opticus, pemeriksaan yang kedua, yaitu untuk mengetahui pemeriksaan visual dan lapang pandang. Nah, di sini untuk pemeriksaan visual kita biasanya menggunakan Snellen chart. Jadi bagaimana pasien nanti diminta untuk menutup salah satu mata, terus kemudian kita berjarak lebih kurang 6 meter, terus kemudian diminta untuk melihat huruf ataupun angka yang ada di Snellen chart. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lapang pandang. Itu pemeriksaan pada nervus opticus. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sejauh mana lapang pandang Bapak. Nah, nanti Bapak diminta untuk melihat ke arah sini ya Bapak ya. Ini
matanya fokus ke arah sini, terus nanti akan saya gerakan ke samping, bagaimana itu bisa masih terlihat atau sudah tidak terlihat. Bisa diikuti ya Bapak ya. Coba sekarang Bapak tutup salah satu matanya ke arah sini ya. Masih terlihat Bapak? Masih. Masih ya. Masih terlihat Bapak? Masih. Masih. Baik, silakan dibuka Bapak. Baik, seperti itu untuk pemeriksaan lapang pandangnya. Jadi bisa dilakukan pada sisi yang bisa. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6, oculomotorius, trochlearis, dan abdusen. Adapun pemeriksaan pada saraf ini yaitu terkait dengan gerakan bola mata dan refleks pupil. Baik Bapak, jadi minta tolong nanti bisa untuk mengikuti gerakan benda di depan ini ya. Nah, bagaimana kedua bola mata Bapak nanti mengikuti benda ini. Bisa ya Bapak ya? Baik, silakan Bapak. Baik, jadi seperti itu digerakkan ke mata pasien, diminta untuk mengikuti benda yang ada di depannya, baik ke samping, ke kiri, ke kanan, maupun ke atas, maupun ke bawah. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan refleks pupil. Baik Bapak, matanya ke depan saja. Kita lihat, arahkan mulai dari secara langsung, ini pemeriksaan pupil secara langsung atau direct. Buka matanya Bapak ya. Kita lihat apakah pupil pasiennya mengecil atau tidak. Kita gerakan dari samping ke dalam, mengecil. Jadi dilihat simetrisnya seperti itu, mengecil atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan refleks pupil juga, tapi secara tidak langsung. Baik, Bapak bisa minta tolong untuk menutup tangannya diletakkan di tengah-tengah, ya seperti itu. Matanya untuk melihat ke arah depan. Baik, nanti kita amati, kita arahkan ke salah satu mata sebelah kanan seperti itu. Namun yang kita fokus untuk melihatnya di sebelah kiri. Apakah jika misalnya yang kanan kita berikan cahaya, apakah juga yang sebelah satu sisi lainnya atau sebelah kirinya juga miosis atau tidak, seperti itu. Ya Bapak ya, kita fokus ke arah yang sebelah kiri. Nanti sebelah satunya. Baik, seperti itu untuk pemeriksaan. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk melihat akomodasi dari pupil tersebut. Baik Bapak, jadi minta tolong nanti ikuti pergerakan benda yang ada di depan Bapak ini, ya. Jadi gerakan ke depan dan ke belakang. Jadi dilakukan pemeriksaannya seperti itu. Baik, pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada nervus 5 atau trigeminus. Pada pemeriksaan saraf yang kelima ini, yaitu untuk menginervasi pada otot-otot pengunyahan. Nah, di dalam nervus trigeminus ini kita dapat melihat fungsi secara sensorik maupun motorik. Adapun secara motoriknya pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk melakukan pemeriksaan pada fungsi motorik nervus trigeminus, kita minta pasien untuk menggigitkan gigi atas dan bawahnya secara kuat. Coba digigitkan gigi atas dan bawahnya secara kuat. Terus kemudian kita palpasi atau rasakan pada muskulus masseter, bagaimana apakah terdapat kontraksi dan simetris atau tidak kekuatan kontraksinya, seperti itu. Secara kuat.
Iya, ada kontraksi. Kemudian juga pada muskulus temporalnya ada kontraksi atau tidak? Ya, ada kontraksi. Baik, seperti itu. Baik, melanjutkan pada pemeriksaan nervus yang kelima tadi, yaitu pada fungsi sensoriknya. Adapun pemeriksaan yang dapat kita lakukan ialah bagaimana kita minta pasien untuk mengidentifikasi pada area wajah. Nanti kita berikan rangsangan, apakah itu rangsangan yang halus atau yang tajam, seperti itu. Baik Bapak, nanti Bapak kami minta tolong untuk tutup matanya, terus kemudian kami akan memberikan satu rangsangan. Bapak itu bisa menebak apakah rangsangannya halus ataupun tajam. Itu bisa diikuti Pak ya. Jawab sesuai dengan apa yang Bapak rasakan. Baik, sekarang coba Bapak tutup matanya. Tutup matanya saja, tutup mata, tidak usah pakai tangan, tutup mata saja. Baik. Dijawab saja Pak ya, halus atau tajam. Halus. Halus. Tajam. Halus. Tajam. Halus. Halus. Tajam. Halus. Oke. Baik, jadi pemeriksaannya dilakukan seperti itu. Selanjutnya kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Silakan Bapak buka mulutnya. Letakkan jari Anda pada dagu pasien atau di bawah bibir pasien. Kemudian letakkan di jari Anda. Nah, seperti itu. Jadi jika secara normal saat kita ketuk di tangan kita, maka pasien akan refleks untuk menutup mulut. Baik, pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan pada nervus yang ke-7, yaitu nervus facialis. Di sini kita melihat pada baik dari fungsi motorik maupun sensoriknya. Adapun fungsi motoriknya, pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Baik, Bapak untuk memejamkan matanya sekuat mungkin Bapak. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuka mata pasien. Ya, kalau sulit atau susah untuk membukanya berarti otot-otot pada bola mata pasien, otot-otot mata pasien itu baik. Oke, baik Bapak, silakan buka matanya. Selanjutnya yaitu minta pasien untuk mengangkat alisnya. Pak. Selanjutnya kita lihat kesimetrisan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya juga kita perhatikan urutan dahi apakah dalam atau tidak. Terus kemudian juga garis pada nasab facialisnya itu apakah terlihat atau tidak, dan jika tidak berarti memang itu otot-otot pada bagian facialisnya baik. Baik, selanjutnya yaitu kita minta pasien untuk mencucikan mulutnya. Bapak bisa minta tolong mencucikan mulutnya, ya. Coba untuk bersiul. Iya, selanjutnya kita minta untuk mengumumkan pipinya, ya bagus. Dan coba kita untuk menekan atau menutup pada bagian ini. Baik, seperti itu untuk pemeriksaan. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan selanjutnya pada fungsi sensoriknya. Nah, pada pemeriksaan ini kita dapat melihat bagaimana pasien dapat merasakan rangsangan rasa yang kita berikan pada lidah pasien, seperti itu. Baik Pak, nanti kami akan memberikan meneteskan ke lidah Bapak. Bapak silakan nanti menyudutkan lidahnya dan jangan menutup lidahnya sampai dengan kami nyatakan selesai, seperti itu kan. Nanti silakan tunjuk di sini ada beberapa rasa. Jadi Bapak kalau misalnya sudah kami teteskan, silakan ditunjuk rasa yang kami teteskan tadi. Seperti itu ya Bapak ya, mengerti ya? Silakan Bapak, berjalan. Bila kita teteskan ke lidah pasien, Bapak bisa menjulurkan lidahnya. Julurkan, maju lagi, ya. Terus kemudian teteskan. Silakan Pak ditunjuk ke sini.
Baik, terus kemudian ganti dengan rasa yang lain. Silakan Bapak. Baik. Masih Bapak, silakan. Jadi pemeriksaannya seperti itu. Baik, pemeriksaan selanjutnya kita masuk pada nervus yang ke-8, yaitu nervus vestibulo-cochlearis. Adapun pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui ketajaman pendengaran dan keseimbangan. Nah, di sini kita menggunakan alat yaitu garpu tala untuk melakukan pemeriksaan pendengaran. Nah, pemeriksaan pendengaran yang kita lakukan yaitu ada Weber-Tex dan Wim-Test. Nah, untuk Weber-Tex, jadi kita minta kita nanti mengetukkan garpu tala, terus kemudian minta pasien untuk apakah simetris atau sama suara yang didengar pada telinga kiri dan kanan. Kita taruhkan garpu tala, terus kemudian letakkan di Weber-Tex. Bagaimana Pak? Apakah suaranya sama sebelah kiri dan sebelah kanan? Baik. Jadi seperti itu. Jika misalnya terdapat adanya suara yang lebih keras, misalnya sebelah kanan, secara normal itu seharusnya sama. Nah, jika misalnya ada yang lebih keras, misalnya sebelah kanan, berarti terdapat tuli konduksi pada telinga sebelah kanan atau tuli persepsi pada sebelah kiri, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tes ring ya. Jadi untuk melihat penghantaran suara yang kita lakukan melalui garpu tala dan kita lakukan pada pasien seperti itu. Baik, kita getarkan garpu tala. Terus kemudian letakkan di tulang masterius. Terus minta pasien apakah suara masih terdengar atau tidak. Tidak terdengar. Tidak. Terus kemudian kita letakkan dengarkan pada kita. Normalnya itu pemeriksaan yang kita lakukan yaitu dengan antara pasien dengan perawat itu sama seperti itu. Kita getar lagi, terus pindahkan ke bagian depan telinga sampai dengan suara menghilang. Tidak terdengar, tidak. Terus kemudian pindahkan ke telinga pemeriksa atau perawat. Selanjutnya lakukan di sisi yang sebelahnya seperti ini. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada nervus ke-9 dan nervus ke-10, yaitu nervus glossopharyngeal dan nervus vagus. Adapun pemeriksaan pada nervus ini yaitu termasuk ke dalam 3 hal, mulai dari refleks menelan, letak okula, dan juga refleks muntah. Baik, yang pertama yaitu pemeriksaan refleks menelan. Jadi di sini kita minta pasien untuk meminum air yang kita berikan. Jadi Bapak kita minta tolong nanti diminum airnya ya. Silakan diteguk. Sambil selama pasien menunggu minum tersebut, kita amati jantung pasien pergerakannya. Ada tulisan atau normal saja seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita melihat letak okula. Jadi kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Bapak bisa nih, ya, mulutnya. Terus kemudian ucapkan A. Lihat gerakan dari okula, simetris atau tidak gerakan okula tersebut. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk melihat refleks muntah. Jadi pasien untuk membuka mulut, terus kemudian masukkan ke dalam bagian okula pasien, beri rangsangan seperti itu. Apakah ada terlihat refleks ingin muntah? Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada nervus ke-11 yaitu nervus accessorius. Nah, di sini kita melihat atau melakukan pemeriksaan pada 2 otot yaitu otot sternocleidomastoideus dan juga otot trapezius. Adapun pemeriksaannya sebagai berikut. Baik, pada pemeriksaan untuk melihat kontraksi atau kekuatan otot pada otot sternocleidomastoideus.
kita minta pasien untuk menoleh kepalanya ke arah kiri terlebih dahulu. Silakan menoleh dengan kuat. Terus kemudian kita lawan ke arah yang berlawanan. Kemudian rasakan kekuatan atau kontraksi otot pada sternocleidomastoideus. Ada kontraksi, terus kemudian lakukan pada sisi yang sebelah seperti itu. Selanjutnya yaitu muskulotrapezius. Bagaimana kita melihat pada pemeriksaan kedua ini, kita melihat pada bagian bahu pasien. Yang pertama kita observasi, kita lihat secara normal itu akan sama atau simetris kiri dan kanan. Namun pada keadaan paralisis itu akan terjadi penurunan atau ketidaksimetrisan dan jatuh pada sisi yang sakit seperti ini, pada salah satu sisi seperti itu. Selanjutnya juga kita akan melakukan pemeriksaan untuk meminta pasien mengangkat kedua bahunya dan menekan ke bawah. Dan secara normal itu akan ada perlawanan atau dari pasien kekuatan ototnya. Terus kemudian jika abnormal pasti akan jatuh pada salah satu sisi. Baik Mas, Bapak silakan diangkat kedua bahunya. Terus kemudian kita tekan. Nah, dari hasil pemeriksaan ini silakan tunggu Mas. Hasilnya yaitu normal. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada nervus yang terakhir yaitu nervus 12 hipoglossus. Adapun pada pemeriksaan ini untuk melihat syaraf pada ujung lidah. Adapun ada dua hal yang kita periksa. Yang pertama itu bagian lidah dalam dan bagian lidah luar. Baik, bagian lidah dalam kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Terus kemudian letakkan di bagian tengah. Terus kemudian observasi apakah lidah tetap berada di bagian tengah atau ke arah berlawanan dari salah satu sisi seperti itu. Jadi secara normal itu lidah akan berada tetap di bagian tengah, lidah bagian dalam. Namun secara abnormal atau terjadi temuan tidak normal, ada masalah pada saraf tersebut, itu lidah bagian dalam itu akan jatuh pada area sisi yang sehat, seperti misalnya paralisis pada sebelah kiri, itu akan lidah sebelah dalam itu akan mengarah ke bagian yang berlawanan ke sebelah kiri, seperti itu. Selanjutnya kita melihat pada lidah bagian luar. Jadi Bapak silakan untuk menjulurkan lidahnya. Terus kemudian lihat, silakan ditutup kembali. Jadi pada secara normal itu akan lurus ke depan sesuai dengan apa yang kita minta, dijulurkan ke depan saja. Namun jika misalnya terjadi paralisis, lidah bagian luar itu akan jatuh pada area yang terjadi lesi atau salah satu sisi yang terjadi lesi. Misalnya paralisis pada bagian sebelah kiri, maka lidah bagian luar akan jatuh pada ke arah yang sebelah kiri, seperti itu.